Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Florida Agatha Lodan dengan NIM 2003030012, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video, yaitu video review buku kedua dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pada buku kedua ini yang berjudul Kontribusi Keuangan dan Akuntansi. Nah, pada buku kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian kontribusi sendiri dan akuntansi. Kontribusi sendiri adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide, dan lainnya. Sebagiannya dan lain sebagainya. Minta maaf. Menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama-sama. Kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dalam bentuk materi misalnya, seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Dan kalau dalam bentuk lain, misalnya saja selain dari materi, yaitu tindakan. Jika dalam bentuk tindakan, misalnya saja seseorang membantu atau melakukan sesuatu yang membawa perubahan yang positif. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai akuntansi. Akuntansi sendiri adalah suatu proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi kepada pihak-pihak yang berhak. Lalu yang kedua, kita akan masuk kepada bab inti, yaitu kontribusi to finance and accounting, atau dalam bahasa Indonesia yaitu kontribusi keuangan dan akuntansi. Pada bab 1 atau bab pengantar, kita akan membahas mengenai teori modern. Teori modern tentang biaya modal dan modal struktural telah dimodifikasi untuk perusahaan sewenang-wenang, usia dan batas keabadiannya, dan teori Modigliani-Miller yang baru dimodifikasi untuk kebutuhan penilaian. Penggabungan indikator keuangan yang digunakan dalam peningkatan metode, baik ke dalam teori BFO dan ke dalam teori Modigliani-Miller, telah dilakukan. Lalu yang berikut, dalam kerangka teori BFO yang dimodifikasi untuk kebutuhan pemeringkatan, studi yang lengkap dan rinci tentang ketergantungan biaya rata-rata tertimbang dari modal WACC digunakan sebagai tingkat diskonto untuk mendiskontokan arus keuangan pada risiko keuangan yang digunakan dalam peningkatan, pada usia perusahaan, pada tingkat leverage, dan pada tingkat perpajakan dilakukan dalam berbagai nilai biaya ekuitas dan biaya untuk perusahaan usia sewenang-wenang. Ini memungkinkan kita untuk melakukan yang benar terhadap penilaian tingkat diskonto dengan mempertimbangkan rasio keuangan. Kita akan membahas 1.1, yaitu struktur monograf. Monograf memiliki struktur sebagai berikut. Setelah pendahuluan bab 1, pentingnya peringkat dan keterbatasan metodologi.
peringkat yang ada adalah dibahas pada bab 2. Bab 3, 4, dan 5 dikhususkan untuk ikhtisar keduanya, teori utama biaya modal dan struktur modal perusahaan, Brusov, teori Filatova, Orekova, teori BFO. Bab 5 dan batas kekekalannya, The Theory Odlygiani-Miller, teori MM. Bab 3 yang digunakan selanjutnya bab untuk memodifikasi metodologi yang diterima saat ini untuk peningkat non-keuangan, emiten, dan peningkat proyek. Dalam bab 4 untuk pertama kalinya disajikan pada modifikasi teori Odlygiani-Miller. Bab 2, sekarang kita masuk pada bab 2 yang pembahasannya adalah pentingnya peningkatan dan kekurangan dari peringkat yang ada pada sistem. 2.1 Pentingnya peringkat. Peringkat adalah salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan. Tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko dilakukan oleh para ahli independen. Peringkat mencirikan kelayakan kredit dari peminjam, memprediksi tren di dalamnya, atau mengkarakterisasi daya tarik investasi proyek. Mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, dalam membangun dan memelihara hubungan bisnis. Kedekatan lembaga pemeringkat. Kedekatan lembaga pemeringkat telah dibahas oleh kami dalam sebuah makalah. Yang pertama, keinginan untuk mempertahankan pengetahuan mereka. Lembaga pemerintah telah cukup besar uang untuk peringkat yang dihasilkan. 2. Keinginan untuk menghindari diskusi publik tentang peringkat dengan siapapun termasuk penerbit. Ini adalah posisi yang sangat nyaman. Lembaga pemeringkat a priori menghindari kritik apapun dari peringkat yang dihasilkan. 3. Tidak ada kontrol eksternal dan analisis eksternal dari metodologi menghasilkan fakta bahwa kekurangan metodologi tidak menjadi sasaran serius analisis kritik dan disimpan cukup lama. 2.2 Diskon. Salah satu kelemahan utama dari sebuah metodologi pemeringkatan yang ada adalah kegagalan atau sangat sempit penggunaan diskon. Tetapi bahkan dalam kasus langka di mana itu digunakan, itu tidak cukup benar karena tingkat diskonto ketika diskon arus keuangan dipilih salah satu. Kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor waktu dalam hal diskon sudah jelas karena berkaitan dengan nilai waktu dari uang. 2.2.3 Kebijakan dividen perusahaan. Di sini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, kebijakan dividen perusahaan harus diperhitungkan ketika pemeringkatan karena kebijakan keuangan diperhitungkan dalam peringkatan. Yang kedua, kewajiban kebijakan dividen skornya ditentukan dengan membandingkan nilai dividen yang dibayar dengan nilai ekonomi yang wajar, yaitu biaya modal ekuitas ke perusahaan. Yang ketiga, misalnya salah satu varietas arus kas dengan mempertimbangkan jumlah dividen yang dibayar harus dibandingkan dengan dividen yang wajar secara ekonomi dan ini akan mempengaruhi peringkat. 2.2.4 Tingkat leverage. Saat ini lembaga pemerintah memperhitungkan tingkat leverage hanya dari perspektif penilaian stabilitas keuangan dan risiko kebangkrutan. Sebenarnya tingkat leverage berpengaruh signifikan terhadap indikator keuangan utama perusahaan aktivitas biaya modal ekuitas. 2.2.5 Perpajakan. Perpajakan mempengaruhi peringkat emiten. Evaluasi
dipengaruhi perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan efektivitas proyek investasi dapat digunakan ketika peringkat perusahaan dan program investasi mereka, proyek investasi, serta dalam konteks perubahan pajak atau keuangan dari tarif organisasi untuk prediksi perkiraan dalam analisis risiko negara. Akuntansi kekhususan industri emiten. Kekhususan industri emiten dalam metode pemeringkatan yang ada, terutama dalam yang baru didirikan dan dengan mempertimbangkan pengalaman para pendahulu, adalah diabaikan. Rasio keuangan. Jumlah dan campuran rasio keuangan yang diperlukan dan mencukupi tidak ditentukan. Tampaknya pertanyaan semacam itu bahkan tidak diajukan ketika mengevaluasi risiko keuangan. Kondisi keuangan emiten sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas rasio keuangan, korelasinya atau independensinya. Sekian dan terima kasih video dari saya.